Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu kembali dalam kajian rutin kita setiap Senin malam membahas kitab Syarah Umdatul Ahkam yaitu Taysirul Alam, yang kita masih dalam pembahasan hadis ke-171, hadis yang terakhir dalam Kitabuz Zakat. Kita bacakan kembali hadis ke-171. An Abdullah bin Zaidin an Abillahi an Abillahi bin Zaid bin Asim al-Mazini, dari Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan harta rampasan atas nabinya sallallahu alaihi wasallam pada hari Hunain, pada perang Hunain, qasama fin nasi, beliau membagikan kepada orang-orang, wa fil muallafati qulubuhum, dan kepada orang-orang yang dijinakan hatinya. Walam yu'til ansara syai'an, dan sedangkan beliau tidak memberikan kepada kaum Ansar sedikit pun. Faka'annahum wajadu fi anfusihim, seolah-olah mereka mendapatkan sesuatu di dalam hati-hati mereka. Idlam yusibhum ma'asaban nasa, karena mereka tidak mendapatkan apa yang orang-orang dapatkan. Fa khatabahum, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah terhadap mereka. Faqala, maka beliau bersabda, ya ma'syaral ansar, wahai bangsa Ansar, alam yajidkum dhullalan fahadakumullahu bi, bukankah aku mendapatkan kalian dalam keadaan tersesat, maka Allah memberikan hidayah kepada kalian dengan perantaraanku. Wa kuntum mutafarriqina fa'allafakumullahu bi, dan keadaan kalian berpecah belah, lantas Allah jinakan, akrabkan kalian, satukan kalian dengan perantaraanku. Kullama qala syai'an, tiap kali Nabi berkata sesuatu, qalu, mereka mengatakan, Allahu wa rasuluhu amannu, Allah dan Rasulnya yang yang maha pemberi. Qala ma yamna'ukum an tujibu Rasulullah, apa yang menghalangi kalian untuk menjawab Rasulullah? Qalu Allahu wa rasuluhu aman, Allah dan Rasulnya yang maha pemberi, memberikan keberlimpahan. Qala law syi'tum laqultum, kalaulah kalian mau tentu kalian bisa mengatakan, ji'tana bikadza wa kadza, kau datang kepada kami dengan begini dan begini. Artinya dalam keadaan lemah gitu. Punya jasa, mau berbicara masalah jasa Nabi, jasa Ansar. Ala tardawna an yadhhaban nasu bisyati wal ba'ir, tidakkah kalian ridha orang-orang mereka pergi dengan membawa kambing-kambing dan juga unta. Wa tadhhabuna bin nabiyyi ila rihalikum, sedangkan kalian pergi dengan membawa nabi kalian ke rumah-rumah kalian. Laulal hijratu lakuntu imra'an minal ansar, kalaulah tidak karena hijrah, aku adalah tentu menjadi seseorang di antara Ansar. Walau salakan nasu wadiyan aw syi'ban, kalaulah orang-orang meniti lembah atau jalan-jalan,
La salaktu wadiyal ansari wa syi'baha. Tentu aku juga meniti lembah Ansor dan jalan-jalannya. Al ansaru syi'arun. Ansor itu adalah syiar. Ansor itu pakaian yang melekat di badanku. Wan nasu dithar. Sedangkan orang-orang itu adalah pakaian yang di luarnya. Innakum satalqawna ba'di atharatan. Sesungguhnya kalian akan mendapatkan setelahku atharah. Para penguasa yang mengutamakan dunia dan kepentingan mereka. Wasbiru, maka bersabarlah kalian hatta talqauni alal khawdi, hingga kalian menemuiku di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti. Telah disampaikan makna ijmali, kita masuk kepada ma yu'khadhu minal hadis. Faidah dari hadis ini yang pertama, i'ta'ul mu'allafati qulubuhum minal ghanimati. Memberikan ghanimah kepada orang-orang yang dijinakan hatinya supaya mereka lebih kuat lagi di dalam Islam. Mereka baru masuk Islam. Ya. Terutama di antara mereka adalah yang ikut perang Hunain adalah tokoh-tokoh, ya. Tokoh-tokoh. Maka diberikan ghanimah. Bihasbi ra'yil imami wazdihadihi, sesuai dengan pandangan imam, pandangan pemimpin, ya, dan izdihadnya, pandangannya gimana, kebijakannya gimana, seperti itu, tergantung, ya, tergantung. Gimana imam saja, ya, imam mempunyai pandangan yang luas tentu saja. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan dan juga dipilih, ya, dan disepakati juga oleh yang lainnya. Tentu mempunyai kelebihan dan pandangan yang jauh. Yang kedua, zawaju hirmani man wathiqa bidinihi taba'an lil maslahatil amah. Bolehnya tidak memberikan sesuatu kepada orang yang kuat agamanya, sudah kuat. Kalau tidak dikasih juga gak apa-apa. Tidak menjadikan menjauh dari Islam, tidak menjadikan futur, dia itu udah kuat gitu ya. Mereka lillahi ta'ala gitu. Tidak mendapat apapun juga gak masalah. Bagi orang-orang seperti itu gak apa-apa, gak dikasih. Mereka juga akan mengutamakan tuh, kasih dulu yang lainnya. Nah, kan seperti itu kalau orang-orang yang kuat dalam agamanya, hanya lillahi ta'ala. Taba'an lil maslahatil ummah, karena mengikuti kepada kemaslahatan umat. Maslahat yang lebih luas apa? Ya. Yang ketiga, inna rughbata fil asya'i dunyawiyah la tukhillu bi imani raghibi wa ikhlasihi. Sesungguhnya keinginan terhadap sesuatu bagian duniawi itu tidak mencacati keimanan, ya, tidak mencacati keimanan dan keikhlasannya. Tidak mencacati keimanan orang yang menginginkan dunia. Artinya kalau namanya berperang itu pertama li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimah Allah. Juga dibolehkan menginginkan bahwa nanti kalau menang ini akan membawa ghanimah gitu. Itu dibolehkan. Ya. Keinginan tambahan itu tidak mencacati seseorang yang menginginkan tersebut dan juga tidak mencacati keikhlasannya. Idza kana lam ya'mal li ajli dunya faqat. Apabila keadaannya tidak beramal hanya untuk dunia semata, gitu ya. Jadi berperang nanti ada ghanimah gitu, ya. Melakukan ini nanti juga ada upahnya, kan gitu. Seperti itu. Jadi tidak ada lillahnya gitu. Ya. Seperti itu.
Nabiyyu lam yu'annibahum ala ragbatihim, dan sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela mereka, ya, atas keinginan mereka, kecintaan mereka terhadap dunia. Artinya ketika orang-orang, ya, orang-orang mendapatkannya sedikit ada sesuatu ganjalan, itu tidak dicela hal itunya gitu. Seperti itu. Yang keempat, masyru'iyatul mau'idhati wal khutbati fil munasabati wa tabyinil haqqi. Disyariatkan memberikan nasihat dan khutbah fil munasabati, pada dalam rangka fil munasabat, pada sesuatu yang sesuai, pada peristiwa-peristiwa yang mesti memberikan nasihat dalam suatu kasus tertentu. Munasabah, dalam rangka, ya. Wa tabyinil haq, dan menjelaskan kebenaran. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu di perang Hunain itu telah memberikan gonimah terhadap mereka, ternyata orang Ansar kelihatannya kayak ada sesuatu ganjalan. Nah, munasabah ini digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga berbicara langsung pada poin tersebut, ya. Pada poin tersebut. Ini disyariatkan. Supaya apa? Supaya hilang ganjalan-ganjalan, hilang perkara-perkara yang membawa nanti kepada kerusakan. Ya, itu disyariatkan. Ya, misal juga, dan ini bisa digunakan di kesempatan-kesempatan atau di tempat-tempat yang lainnya. Misalkan seorang ketua DKM mendapatkan jamaahnya yang begini begitu, lantas berbicara langsung tentang masalah itu, gitu misalnya. Itu disyariatkan. Mudir ma'had mendapatkan ada santri yang begini dan begitu, misalnya ada sesuatu, ada apa, hal yang dilakukan oleh santri yang tidak pantas gitu. Lantas berbicara khusus masalah itu ketika setelah salat misalkan, ya, seperti itu. Ya, khutbah memberikan nasihat gitu. Atau seorang mudir mendapatkan sebagian asatid ada yang melakukan ini dan itu yang tidak sesuai, tidak pantas seorang guru, ya, seorang pengajar itu melakukan ini, maka berbicara langsung masalah itu. Ini disyariatkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, innal qaida wal amira wa ashabal wilayati la yatasarrafuna fi syu'unil amati min ghairi ayyubayyinu lirra'iyyati maqsadahum fiha. Bahwasanya pemimpin, amir, ya, ketua, pemimpin atau yang menguasai wilayah, yang menguasai kekuasaan, para penguasa, hendaklah mereka tidak bertindak dalam suatu urusan umum masyarakat tanpa menjelaskan kepada rakyatnya, kepada warganya tentang maksud tersebut, gitu, ya, tentang maksud tersebut. Jangan ada pikiran dari ketua, pemimpin, begini, lakukan. Orang bingung, ini maksudnya apa? Langsung melakukan kebijakan, begini, laksanakan, ya. Tanpa apa? Tanpa memberikan penjelasan, ya, tanpa memberikan penjelasan. Seperti itu. Penjelasan, memberikan supaya warga tidak tidak bertanya-tanya, naonan ya, melakukan ini dan itu kan, seperti itu. Hingga banyak
dari mulut ke mulut kemudian menggibahi, terjadilah perpecahan ya dari kebijakan-kebijakan itu tanpa apa? Karena tanpa penerangan ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kenapa gitu ya. Kenapa memberikannya kepada orang-orang yang al-mu'allafah qulubuhum, yang dijinakan hatinya. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatan wa barakatan alal ummah. Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat ya dan berkah atas umat, kasih sayang. La siyamal ansar, terutama juga kepada ansar, kasih sayang. Sampai-sampai disebutkan keutamaan-keutamaan ansar yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyayangi mereka. Dari kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, malil ansari radhiyallahu anhum min fadlil imani wan nusrati lillahi wa rasulihi. Apa-apa yang ada pada ansar, yang dimiliki oleh ansar berupa keutamaan iman dan juga pembelaan terhadap Allah dan Rasulnya, aujabat isti'saruhum bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengharuskan karena keutamaan iman mereka dan pembelaannya kepada Allah dan Rasulnya, mengharuskan mengutamakan mereka ya, mengutamakan mereka ya. Mau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutamakan mereka kama aujabat kama aujabat wa mahabbatuhu lahum, bagaimana mengharuskan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka ya. Wa taqdimuhum ala ghairihim, dan mengutamakan kepada yang lainnya. Karena apa? Iman. Karena iman dan pembelaannya. Ya, tentu saja akan diutamakan. Maka ya fikihnya orang-orang yang terdepan, ring satu, atau yang jelas-jelas kelihatan loyalitasnya dan pengorbanannya luar biasa dalam dakwah ini, mereka adalah yang paling layak diutamakan. Ya mungkin dalam hal yang lain tidak dikasih sesuatu, tapi pada kesempatan yang lain dia mendapatkan keutamaan dibandingkan orang-orang yang lain. Seperti itu. Mungkin dalam itu tidak diberikan, tapi mendapatkan keutamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah mesti seperti itu, diutamakan. Yang kedelapan, alamatun min alamatin nubuwah. Hadis ini menunjukkan di antara tanda-tanda kenabian. Ya. Fa inna ma dzakarahu mimma sayaqau 'alal ansar. Maka sesungguhnya apa yang beliau katakan, beliau terangkan dari apa-apa yang akan terjadi kepada ansar, bahwa nanti ada penguasa yang mengutamakan dunia, mengutamakan diri-diri mereka. Ini kan perkara gaib. Ya, perkara gaib berbicara, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara ke ngarang-ngarang, tidak. Tetapi apa? Tetapi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, akan begini, akan begitu. Dan ini adalah tanda-tanda kenabian. Waqa'a min ba'dil mulukil ladina lam ya'rifu lahum hurmatan wa sabiqah. Akan terjadi ya dari sebagian raja-raja, penguasa-penguasa yang mereka tidak mengenal terhadap mereka ya hurmah, kehormatan ansar, dan juga sabiqah ansar, yakni ansar mempunyai apa? Mempunyai fadlus sabak, artinya mereka mempunyai keutamaan kesenioran di dalam Islam, ya. Seperti itu. Nah, mungkin keturunan-keturunannya juga harus diutamakan. Ini anak-anak dari Ansor. Cucu-cucunya mesti harus mendapatkan apa? Kehormatan dan keutamaan, seperti itu.
Tetapi raja-raja setelah itu ya tidak mengetahui hal-hal tersebut, tidak mengetahui hal-hal tersebut. Kemudian yang kesembilan, inna sabrul jamila alal masaibi, sesungguhnya kesabaran yang bagus atas musibah-musibah, musibah-musibah, ya harus sabar terhadap musibah, takdir-takdir yang pahit, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti apa? Seperti kezaliman penguasa atau eh, hal-hal yang akan menimpa berupa kekurangan dan sebagainya, ya. Tetapi tetap mengikuti ittiba terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam itu min asbabi wurudil haudi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk apa? Termasuk sebab akan mendatangi kepada telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian 9 faidah yang terdapat di dalam Taisirul Allah. Di tambahan apa-apa yang mungkin tidak ada. Ya. Di sini di dalam kasus pembagian harta ghanimah terhadap eh, orang-orang yang dijinakan hatinya dan juga tidak memberikannya kepada kaum Ansar. Kemudian lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah kepada mereka. Ini hikmahnya adalah bagaimana hikmatuhu fi mu'alajatil umur. Hikmahnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa ya mengobati ya problema gitu. Jadi di dalam keadaan serba tidak enak dan sebagainya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa seperti itu. Dan juga faedahnya azimu minnatillahi ta'ala wa rasulihi alal ansar. Besarnya keutamaan Allah, pemberian Allah, anugerah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya kepada Ansar. Ya, berupa apa? Ya, hidayah, ya. Berupa hidayah yang utama. Berupa pasar-pasar mereka menjadi ramai, ya. Berupa kekompakan mereka yang tadinya berpecah-pecah, ya, bersuku-suku di antara mereka. Ini kemudian juga faedahnya balaghatun Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu rattaba ma manallahu ta'ala bihi alal ansar ala ayadihi minan ni'ami tertiban balighan. Balaghahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagusnya diksi beliau, retorika beliau, ya. Di mana beliau menyusun dari kata-katanya itu apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, anugerahkan terhadap Ansar, ya, melalui tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana diberi hidayah kan disebutkan seperti itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memulainya dengan nikmat yang besar dulu tentang nikmat iman. Ya, bukankah kalian dulunya dalam keadaan sesat,
maka kalian mendapatkan hidayah dengan tanganku, artinya melalui perantaraanku. Ini diingatkan tentang nikmat iman. Kemudian tentang nikmat perdamaian di antara mereka. Ya, kasih sayang menjadi berkasih sayang di antara mereka. Ya. Kemudian disebutkan tentang juga nikmat harta. Ya, nikmat harta. Ini bagusnya balaghah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya juga tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tirafuhu bil jamil. Tawadhu' Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mengakui pengakuan beliau, ya. Pengakuan yang baik beliau. Artinya di dalam hadis tadi mengatakan, kenapa kalian tidak menjawab, tidak membantah apa yang dikatakan? Bukankah engkau juga bisa? Bukankah kalian juga bisa membalikan gitu ya? Kalau berbicara masalah jasa-jasa, kami juga bukankah engkau ya Nabi Allah, ya Rasulullah datang kepada kami juga dalam keadaan eh, kalian itu dalam keadaan butuh kan gitu. Ya. Ini tawadhu. Kalian juga sebenarnya bisa menjawab gitu seperti itu. Tidak serta-merta Nabi Shallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada bangsa Ansar, menyadarkan bangsa Ansar tanpa ada tawadhu'nya, ya. Jadi pemimpin yang tidak otoriter, tidak apa namanya, ya, pemimpin yang luar biasa. Pemimpin yang bila salah itu tidak gengsi untuk minta maaf gitu. Seperti itu. Harus seperti itu. Salah minta maaf. Ini menunjukkan tawadhu. Dan ini juga menunjukkan fadlul ansar, ya. Keutamaan ansar karena dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan loyalitas mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedahnya juga adalah disyariatkan beriktidzar, memberikan udzur kepada yang lain ketika ada perbuatan orang lain yang menyedihkannya, yang menyinggungnya gitu. Iktidar, berikanlah udzur. Oh, mungkin eh, apa namanya? Lagi banyak masalah sehingga ini ya banyak. Ya, berikan 1000 udzur terhadap yang lain. Juga disyariatkan untuk menghibur seorang mukmin apabila ada sesuatu yang luput dari dunia ini. Kehilangan sesuatu, tidak mendapatkan sesuatu, maka hibur, ya. Maka hibur. Ya, karena ya dihibur dengan sesuatu yang masih dimiliki. Tentang apa? Tentang iman, tentang amal saleh dan tentang pahala gitu ya. Dihibur dari sesuatu musibah yang menimpa atau kehilangan sesuatu berupa dunia. Yang ke-18 bahwasanya muhajirin tetap lebih afdal dari ansor. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak
tidak menghilangkan dari sebutan tentang hijrah. Kalaulah bukan hijrah, kalaulah tentang bukan hijrah, tentu aku adalah bagian dari kalian. Tapi hijrah, kalau hijrah berarti akan kembali, ya. Berarti ini muhajirin tetap lebih lebih afdal. Walaupun sangat cinta Nabi SAW kepada bangsa Ansar. Kemudian disyariatkan mengabarkan kepada yang lain berupa perkara-perkara yang akan terjadi dari hal-hal yang tidak disukai. Supaya apa? Supaya bersiap-siap, ya. Supaya ada kesiapan dirinya, ya, dan memanage dirinya. Akan terjadi begini dan begitu. Ada pemimpin-pemimpin yang mengutamakan dunia, mengutamakan diri mereka sendiri. Supaya ini kan perkara yang tidak disukai. Tapi memberikan kabar tentang itu supaya apa? Supaya siap-siap. Akan terjadi ini. Di sini juga memberikan faedah kepada kita perintah untuk bersabar dari bagian-bagian dunia. Mungkin seorang tidak mendapatkan kemewahan-kemewahan dunia, kemapanan-kemapanan, ya. Bersabar dengan hal itu. Tapi lebih mengutamakan pahala dan juga kampung akhir. Nah, di sini juga tadi memberikan faedah adalah menetapkan kebangkitan di hari kiamat. Bersabar. Nah, bersabarlah kalian hingga kalian nanti akan bertemu dengan saya di Haud, di telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Haud adalah bagian dari apa? Bagian dari, ya, dibangkitkan, ya, dibangkitkan, dihisab dan sebagainya. Dan diantaranya ada Haud. Ya, tentu saja ini juga menetapkan ada haudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang barang siapa meminumnya dari telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Faedah di hadis di kitab Taisul Alam, kita kembali. Lam yadhar li munasabatun wadihatun atau lam yadhar li, ya, lam yadhar li munasabatun wadihatun li iradil muallifi li hadzal hadis fi kitab zakat. Kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, tidak nampak kepadaku kesesuaian yang jelas maksud penyusun dengan hadis ini ditempatkannya kok di kitab zakat gitu, ya. Ini kan tentang ghanimah. Apa maksudnya? Apa? Ya. Disimpannya oleh siapa? Penyusun Umdatul Ahkam? Syekh Al-Bulughani Al-Maqdisi. Wala dzalika mutaba'ata li muslimin haitsu akhrajahu fi bab zakati fi sahihi. Mungkin hal itu hanya mengikuti kepada Imam Muslim, di mana Imam Muslim mengeluarkan atau menempatkan hadis ini juga di bab zakat dalam sahih. Gitu. Mungkin gitu aja, mengikuti aja, mutaba'ah terhadap. Aula alahu arada an yubayyina anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ayyami risalatihi wa ba'da ma a'azzallahu al-islam wa qawahu a'tal mu'allafata qulubuhum minal ghanimah. Atau mungkin menginginkan beliau menginginkan menjelaskan dalam hadis ini kan menjelaskan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir-akhir risalahnya kerasulannya
Ya, di akhir kerasulannya kan ini akhir. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala muliakan Islam dan kuatkan Islam, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan kepada orang-orang yang dijinakan hatinya, memberikan ghanimah maksudnya. Ya. Supaya tahu bahwa ketika ya, ketika kuat jayanya Islam tetap memberikan kepada mu'allafah, ya. Fayuqasu anal ghanimati an yu'tu minaz zakati khilafan liman yara minal ulama'i suquta nasibihi minaz zakati ba'da an azallahu al-Islam. Ka Abi Hanifah wa ashabihi. Dikiaskan atas ghanimah adalah memberikan zakat. Ya. Dikiaskan dari ghanimah adalah memberikan zakat. Zakat ada bagian kepada mu'allafah qulubuhum kan gitu ya. Kepada para mu'allaf. Ghanimah dikiaskan atas hal itu. Khilafan menyelisih kepada orang yang para ulama yang berpendapat gugurnya bagian mereka dari zakat, artinya bagian zakat dari mereka itu gugur setelah Islam itu jaya. Kalau setelah Islam jaya, ngapain juga dikasih. Mau masuk Islam mau ke Islam silahkan, terserah. Gak usah di jinak-jinak, dilunak-lunakan seperti itu. Supaya tertarik orang Islam sudah jaya. Kan gitu diantara para ulama tidak perlu katanya. Ya, mu'allaf tidak perlu. Seperti apa? Seperti siapa? Seperti Abu Hanifah dan para pengikut. Wasahih, sedangkan yang sahih yang benar, jawazu i'ta'ihim ta'lifan lahum idza da'atil hajatu ila dzalika wa huwa al-masyhur min madhhabil Imam Ahmad wa huwa min mufradati madhhabihi. Yang benar adalah boleh memberikan terhadap mereka walaupun lagi jayanya Islam, lagi kuatnya Islam, boleh ta'lif terhadap mereka apabila ada keperluan untuk hal itu. Ya. Perlu nih gitu. Dan ini adalah yang masyhur dalam madhab Imam Ahmad dan ini adalah di antara satuan-satuan madhabnya, rincian-rincian madhab. Walaysa indal musqitin li sahmihim ma yu'ariduna bihi fi'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ayat bara'atil lati hiya min akhiril Qur'ani nuzulan. Dan tidaklah bagi orang-orang yang menggugurkan jatah mereka, artinya tidak memberikan jatah kepada bagian-bagian dari orang-orang mu'alaf kepada yang bertentangan dengan fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaysa indal musqitil li sahmihi ma yu'arid. Jadi orang-orang yang menggugurkan jatah mereka tidak bertentangan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat dari surat Al-Bara'ah At-Taubah.
Yang itu adalah merupakan akhir dari Quran. Nuzulan secara turunnya. Al-Bara'ah at-Taubah adalah merupakan akhir, ya, akhir termasuk dari akhir-akhir yang turun. Ketika akhir-akhirnya turun, berarti keadaan Islam jaya tidak? Jaya, ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memberikan. Berarti orang yang semakin sini kan semakin luas kekuasaan Islam. Kemudian di antara mereka ada yang berpendapat tidak perlu memberikannya. Berarti itu seperti yang bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu juga keadaan Islam sudah jaya. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa disampaikan di kesempatan malam ini. Ini adalah faidah dan pertemuan akhir dari kitabuz zakat, ya. Di bawah kitabuz zakat nanti ada bab baru, pertemuan yang akan datang adalah babu shadaqatil fitri, bab zakat fitrah. Mungkin satu pertemuan. Lanjut kita akan masuk kepada kitabuz shiyam, munasabah sekali dengan sekitar 2 bulanan kurang kita juga akan sampai kepada bulan Ramadan, jadi sesuai ya dengan pembahasan kitab kita. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.